Hola, kita ketemu lagi. Kali ini topik kita akan membahas another, the others, others, dan the other. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus paham dahulu beberapa istilah berikut. Yang pertama, countable dan uncountable noun. Countable noun artinya kata benda yang dapat dihitung, sedangkan uncountable noun kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung jika kita bisa menyisipkan angka 1, 2, 3 di depan kata bendanya langsung untuk menyatakan jumlah benda tersebut. Contohnya, kita ambil rumah, house. Kita bisa sebutkan 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Atau kita ambil contoh mobil. Kita bisa sebutkan 1 mobil, 2 mobil, atau 3 mobil. Oke, sedangkan kata benda yang tidak dapat dihitung, kita tidak bisa menyisipkan angka 1, 2, 3 di depan kata bendanya langsung untuk menyatakan jumlahnya. Contohnya, minyak. Kita tidak bisa bilang 1 minyak, 2 minyak, atau 3 minyak. Kita butuh satuan yang lain. Misalnya kita ambil satuan kilogram ya untuk membantu. Maka kita harus sebutkan 1 kilogram minyak, 2 kilogram minyak, atau 3 kilogram minyak. Contoh yang lain kita ambil water. Kita tidak bisa sebutkan air ya. Kita tidak bisa sebutkan 1 air, 2 air, atau 3 air. Kita butuh satuan pembantu yang lain. Misalnya kita ambil satuannya galon untuk air ya. Maka kita harus sebutkan 1 galon air atau 2 galon air. Oke, paham ya? Maka air dan minyak tadi disebut sebagai uncountable noun. Oke, istilah berikutnya adalah singular dan plural. Singular adalah istilah untuk jumlah benda yang tunggal. Sedangkan plural istilah untuk jumlah benda yang jamak atau lebih dari 1. Maka countable noun itu bisa singular, bisa plural, tergantung jumlahnya. Kalau dia jumlahnya 1 sudah pasti singular countable noun. Kalau lebih dari 1 sudah pasti plural countable noun. Oke, sedangkan uncountable noun dalam bahasa Inggris dia selalu diperhitungkan sebagai singular. Ingat, uncountable noun selalu singular. Next, istilah yang terakhir adalah adjective dan pronoun. Adjective artinya kata sifat. Fungsinya sebagai penjelas kata benda. Maka nantinya di penulisan dia harus diikuti oleh kata benda. Oke, ingat. Di penulisannya dia harus diikuti oleh kata benda. Sedangkan pronoun itu artinya pengganti kata benda. Maka di penulisan dia tidak perlu diikuti oleh kata benda. Karena dia sendiri sudah berfungsi sebagai kata benda. Paham ya? Oke, kalau begitu kita masuk ke yang pertama. Another sebagai adjective. Fungsi another di sini menyatakan benda yang bersifat tambahan atau benda yang lain, yang berbeda ya. Kita gunakan another berpasangan dengan benda yang tunggal. Oke, yang jumlahnya 1. Another itu berasal dari kata an plus other. Ingat, kalau bahasa Inggris ada kata dan an diartikan sebuah. Oke? So example number 1, another pencil. Artinya 1 pensil yang lain atau 1 pensil tambahan. Jadi kalau ada kalimat I need another pencil. Artinya saya butuh 1 pensil yang lain. Number 2, another student. Artinya 1 siswa yang lain atau 1 siswa yang berbeda. Jadi kalau ada kalimat I want another student, artinya saya ingin siswa yang lain atau saya ingin siswa yang berbeda. Perlu diingat, penulisan kata bendanya di sini harus berbentuk tunggal. Jadi pensil, bukan pencils. Oke? Student, bukan students. Paham? Nah, di sini dia another sebagai adjective.
Itu sebabnya harus diikuti oleh kata benda. Paham? Oke, baiklah. Kalau sudah paham, kita masuk ke yang berikutnya, another sebagai pronoun. Oke. Di sini fungsinya sama dan pemakaian juga sama dengan another sebagai adjektif ya. Dipakai untuk menyatakan benda yang tunggal. Sama ya. Tapi bedanya adalah di penulisan. Karena dia sebagai pronoun, maka dia tidak perlu diikuti oleh kata benda. Contohnya number one, give me another. Oke, dia tidak diikuti oleh kata benda. Kalau yang tadi kan another pencil. Kalau di sini tidak ada pencil. Oke, number two, I don't like this dress. I want another. Nah, di number two ini kita bisa paham maksud bendanya adalah dress. Kita bisa paham dari kalimat yang sebelumnya ya. Tapi kalau di penulisan another-nya tidak perlu diikuti oleh kata bendanya langsung. Oke, tapi dari pemahaman ini kita bisa tahu bahwa jumlah benda yang dimaksud, jumlah dress-nya itu adalah satu ya. Oke, paham? Ya, easy dong. So, fungsinya sama, pemakaian juga sama, hanya yang berbeda adalah penulisannya. Oke, masuk yang kedua, other. Kalau tadi another, sekarang other. Yang pertama sebagai adjektif ya. Other sebagai adjektif. Berarti dia harus diikuti kata benda nih. Oke, diingat ya. Kalau sebagai adjektif harus diikuti kata benda. Other artinya sama dengan another. Menyatakan benda tambahan, yang bersifat tambahan atau benda yang bersifat yang lainnya. Oke, tapi kita gunakan pemakaiannya untuk kata benda yang plural. Kalau another tadi untuk yang singular ya, yang tunggal. Kalau other untuk yang jamak, lebih dari satu. Dan kata benda yang uncountable. Contohnya, number one, other pencils. Oke, maksudnya di sini adalah beberapa pensil yang lain atau beberapa pensil lainnya. Kalau tadi satu pensil yang lainnya kan? Kalau di sini beberapa pensil yang lainnya. Number three, other houses. Ya, di sini maksudnya adalah beberapa rumah yang lainnya. Jadi kalau ada kalimat mengatakan I like other houses, artinya saya suka beberapa rumah yang lain. Oke, paham ya pemakaiannya? Oke, baiklah. Next, others sebagai pronoun. Oke, tadi ada other sebagai adjektif. Sekarang others, pakai s dia, sebagai pronoun. Fungsinya sama dengan other. Maknanya juga sama dengan other. Untuk menyatakan kata benda yang bersifat tambahan dan benda plural. Tapi penulisannya beda. Dia tidak diikuti kata benda. Oke, number one contohnya. I can speak 3 languages and I want to know others. Tidak diikuti kata benda bukan? Tapi maknanya tetap sama. Menyatakan benda yang jamak ya. Jadi number one artinya saya bisa berbicara 3 bahasa, tapi saya ingin tahu bahasa-bahasa yang lainnya atau beberapa. Oke, next the other. Di sini menunjukkan ke benda yang spesifik sifatnya ya. Jadi the other maknanya adalah benda yang tersisa, benda yang terakhir ya. Benda yang terakhir yang spesifik. Kita bisa pakai untuk kata benda countable yang plural maupun yang singular. Oke, contohnya yuk kita bandingkan number one and number two. Number one, the other student. Number two, the other students. Ya, nampak bedanya ya. Student itu yang singular, students yang plural. Maka number one itu maknanya adalah satu siswa yang terakhir. Ya, atau satu siswa yang tersisa. Sedangkan number two maknanya beberapa siswa yang tersisa atau beberapa siswa yang terakhir. Oke, jelas ya perbedaannya? Oke, so next kita masuk ke yang berikutnya. Bandingkan example number 3 and number 4. The other pencil dan the other pencils. Nampak ya bedanya ya?
The other pencil maksudnya satu buah pensil yang tersisa atau satu buah pensil yang terakhir. The other pencils maksudnya beberapa pensil yang tersisa. Oke, jelas ya? Next. The others. The others di sini sebagai pronoun. Fungsi dan pemakaiannya sama dengan the other. Namun bedanya adalah di penulisan. Karena dia sebagai pronoun, maka tidak diikuti kata benda. Example, only one student is here. The others are not here. Maknanya, hanya satu siswa di sini. Beberapa yang lainnya tidak di sini. Oke? Jelas sekali. Oke, others. Oke, di sini saya sudah kelompokkan dua kelompok ya. Satu kelompok adjektif dan satu kelompok pronoun ya. Nah, kelompok adjektif ini pasti diikuti dengan noun, kata benda. Itu ada another, other, dan the other. Kelompok pronoun tidak diikuti kata benda. Ada another, others, dan the others ya. Jadi another bisa adjektif, bisa pronoun. Hanya bedanya kalau di adjektif pasti harus diikuti kata benda ya. Another itu hanya untuk yang singular. Ingat, hanya untuk yang singular. Other dan others dia untuk yang plural. Other sebagai adjektif, others sebagai pronoun. The other dan the others dia bisa plural, bisa singular. The other sebagai adjektif, the others sebagai pronoun. Oke, sekarang simpel sekali kelihatannya. Oke, kalau sampai di sini Miss yakin pasti semua pada paham. Kalau begitu, yuk kita sudah bisa mulai ke exercise. Yap, ada tes. Isilah beberapa soal berikut ini dengan another, other, others, atau the other dan the others. Ayo, yuk kita mulai yuk. Number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Oke, coba number 1.